Buat kawan-kawan terkait brigade maju depan. Sejumlah organisasi buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate Kota Bandung pada Senin 29 Desember siang. Aksi ini merupakan buntut ratusan rekomendasi upah minimum sektoral kabupaten atau kota alias UMSK 2026 dicoret oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Buruh dan pekerja di Jawa Barat mendesak Gubernur Jawa Barat untuk segera merevisi surat keputusan UMSK 2026. Selengkapnya, saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jabar, Napisah. Apa tuntutan utama organisasi buruh dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate hari ini? Baik, Rima dan Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang ada di kawasan Gedung Sate, tepatnya di Jalan Diponegoro, salah satu titik lokasi aksi buruh yang dilakukan oleh puluhan organisasi buruh di Jawa Barat terkait meminta revisi dari upah minimum sektoral atau UMSK. Sejak pagi tadi sekitar pukul 10 hingga 11 memang dijadwalkan masa aksi berkumpul, namun hingga pukul setengah 2 siang hari tadi masa aksi merapatkan barisannya ke depan Gedung Sate. Nah, terdapat empat unit kendaraan yang memarkirkan kendaraannya di sana untuk melakukan masa aksi demonstrasinya sendiri. Nah, aksi sempat memanas saat para massa meminta kehadiran Gubernur Jawa Barat untuk segera mengesahkan langsung revisi SK UMSK-nya tersebut, Rimana. Namun mereka juga mencoba mendobrak pagar pembatas yang telah dijaga oleh aparat. Nah, sekitar pukul 3 sore hari tadi, para organisasi buruh melakukan audiensi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Pak Herman Suryatman, langsung menerima audiensi tersebut. Nah, sedikitnya dalam pertemuan tersebut terdapat 30 orang yang melakukan audiensi dengan hadir perwakilan dari 10 organisasi buruh sendiri untuk menyampaikan aspirasinya. Nah, menurut organisasi buruh, kewenangan Dewan Pengupahan hanya sebatas memberikan saran dan pertimbangkan terkait UMK sebagaimana diatur dalam pasal 34A. Sementara untuk UMSK sendiri memang berada di bawah pengupahan Dewan Kabupaten atau Kota yang dikomunikasikan Bupati kepada Gubernur. Hal tersebut berlandaskan payung aturan pasal 35 ini. Tribuners, aspirasi buruh terkait penetapan upah minimum sektoral sendiri ini disampaikan langsung oleh para buruh. Nah, menurut Sekda Provinsi Jawa Barat sendiri, sedikitnya ada dua keputusan yang diambil. Yang pertama, surat keputusan gubernur terkait UMSK di 12 kabupaten kota akan dilakukan review dan direvisi. Nah, kedua, untuk 7 kabupaten dan kota yang SK UMSK-nya belum diterbitkan, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera diterbitkan. Jadi untuk total ada 19 kabupaten dan kota yang diupayakan penuntasannya pada hari ini. Nah, Tribuners, proses penyelesaian ini juga ditargetkan rampung dalam waktu dekat bila memungkinkan pada malam hari ini. Nah, namun demikian, proses penetapannya sendiri berlangsung berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, disampaikan Sekda sendiri, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menekankan dasar utama pengambilan keputusan beraspek pada aspek yudisius, nah, di mana seluruh dokumen akan dilakukan cek kembali dan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Dinas Provinsi Ketenagakerjaan sendiri. Nah, tetapi ini juga dilakukan cross-check oleh Biro Hukum Pemprov Jabar. Nah, selain aspek hukum sendiri, Tribuners, pertimbangan lainnya adalah sosiologis, di mana ini juga menjadi perhatian aspirasi buruh serta rekomendasi dari pemerintah kabupaten dan kota yang dijadikan pertimbangan khususnya di 19 daerah. Nah, dari Pemprov Jabar sendiri menilai aturan dan ketentuan berlaku sama terkait UMK atau UMP sendiri. Namun untuk UMSK sendiri ini dinilai memang salah kaprah dalam penetapannya atau salah kaprah dalam penafsirannya. Nah,
ke depan penafsiran tersebut diharapkan dilakukan akan lebih bijak. Nah, Pemprov Jabar sendiri memastikan akan secepatnya sebelum pergantian tahun dilakukan review atau revisi kembali. Nah, Tribuners, sebagai informasi, demo buruh juga dilakukan di Monas dan rencananya demo dari buruh di Jawa Barat sendiri ini bila tidak dilakukan revisinya pada hari ini akan dilanjutkan masa aksi di Istana Negara ini dengan melibatkan lebih dari 20.000 di Jabar akan konvoy menuju Istana Negara pada esok hari. Nah, namun keputusan tersebut tentunya ditentukan pada hari ini bagaimana SK akan secepatnya ditetapkan oleh gubernur atau tidak. Nah, kembali lagi ke studio Rima. Baik, terima kasih atas laporannya Napisa, jurnalis Tribun Jabar. Selamat kembali bertugas. Kawan-kawan terkait brigade maju ke depan. Berpegangan punya semuanya. Ayo, bikin barisan. Bikin barisan. Sebelumnya begini juga Mas Ekda, ngeprank lagi. Ngeprank nggak? Jangan apa ini. Bantu berkawan-kawan, jangan di belakang, jangan cepat teriak, jadi penonton. Sampurasun. Sampurasun. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku sekalian, para buruh yang hari ini menyampaikan aspirasi ya. Yang pertama, salam baktos dari Pak Gubernur, Kang Deddy Mulyadi, Bapak Ain. Beliau saat ini ada di lapangan dan menugaskan kami untuk langsung menerima Bapak Ibu sekalian. Ya, tadi di ruangan sudah kami terima dari 30 orang perwakilan kurang lebih dan 10-an menyampaikan aspirasi, harapan dari Bapak Ibu, dan kami dengar, kami simak dengan baik, dan dari Pak Gubernur sudah ada arahan langsung Bapak Ibu sekalian. Yang pertama 12 kabupaten kota ya, SK gubernurnya akan direview, akan direvisi ya, itu yang pertama ya. 12 kabupaten kota akan dilakukan review, revisi. Yang kedua, yang 7 kabupaten kota yang belum akan secepatnya diterbitkan, sehingga 17 kabupaten kota insya Allah kita ikhtiarkan, kita upayakan hari ini sampai malam mungkin sampai subuh kita akan tuntaskan dengan catatan. Yang pertama, keputusan Pak Gubernur ini harus merujuk ya peraturan undang-undangan alias basisnya harus yuridis. Insya Allah nanti kami dicek dan cross-check. Bukan hanya dari Disnaker, termasuk kami turunkan juga dari Biro Hukum. Ini kan masalah tafsir Bapak Ibu. Aturannya sama, ketentuannya sama, hanya menafsirkan kalian. Kita harus lebih bijak. Itu ya. Jadi yang pertama dasarnya yuridis. Yang kedua dasarnya adalah sosiologis. Ya, yang insya Allah apa yang menjadi aspirasi Bapak Ibu menjadi pertimbangan. Demikian juga rekomendasi dari 27 kabupaten kota, khususnya yang 19 kabupaten kota. Saya kira seperti itu, dan insya Allah Pak Gubernur akan memutuskan yang terbaik bagi Jawa Barat, bagi semua pihak. Bagi Jawa Barat, bagi semua pihak. Ya, mudah-mudahan batu turun, kesing naik, ya, lungsur langsar, mulus rahayu, berkah, selamat. Saya hilang, lautna, belang, partu kasambut, sunat kalamba. Hidup
Mohon, ya salam bakas sekali lagi di Pak Gubernur, Kang Deddy Mulyadi, Bapak Ing, Kang Bapak Ibu Sadayana, ya, anu, hadir, jangan HP, kami sudah disampaikan ya, ini sosiologis dan harus akuntabel. Indonesia atau sekelompok orang yang ingin menghidupkan kembali cara-cara Orde Baru, cara-cara militeristik. Kami bisa paham kawan-kawan polisi di lapangan hanya menjalankan perintah, tapi kami tahu, patut diduga cara-cara seperti ini pasti ada yang menggerakkan dan menekan. Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia di dalam beberapa kesempatan, di dalam acara di televisi, radio, online maupun media cetak telah menyatakan, saya kutip ucapan beliau itu, polisi akan berubah dalam reformasi kepolisian, yaitu akan melayani, bukan lagi menjaga. Camkan itu disampaikan oleh pimpinan kepolisian secara terbuka. Reformasi kepolisian adalah akan menempatkan polisi, termasuk menjaga aksi-aksi demonstrasi, yaitu melayani, bukan menjaga dan menutup peserta aksi yang akan berdemonstrasi. Offside polisi hari ini, kami sengaja datang sedikit karena sudah ada komunikasi dengan pimpinan kepolisian. Kami menghormati pimpinan kepolisian di tingkat Mabes Polri, di Polda Metro Jaya dan polda-polda lainnya. Kami hormat karena polisi telah bereformasi secara diri sendiri, yaitu satu kata, merubah menjadi melayani dari menjaga. Hari ini kalian pertontonkan, hari ini kalian pimpinan polisi yang hari ini bertanggung jawab pada hari ini, saya kejar kalian. Saya akan minta pertanggungjawaban kalian. Mengapa berbeda dengan apa yang diucapkan oleh pimpinan tertinggi kepolisian? Saya baru saja berkomunikasi dengan Profesor Jimli Asyidiki dan Profesor Mahfud MD melalui WhatsApp. Dan hari ini jam 9 pagi Kadisnaker Provinsi Jawa Barat bertemu dengan saya untuk melihat hasil dari konsolidasi rekonsiliasi dari 8 usulan tersebut, dan selanjutnya nanti saya akan mengambil keputusan untuk ditetapkan pada hari ini. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan proses pembahasan 8 usulan upah minimum sektoral kabupaten atau kota, yakni UMSK 2026 yang sempat memicu perdebatan telah diselesaikan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dijadwalkan menetapkan hasil revisi UMSK tersebut pada Senin 29 Desember. Deddy menjelaskan penetapan dilakukan setelah Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat menyampaikan hasil konsolidasi dan rekonsiliasi dari seluruh usulan yang masuk. Pertemuan tersebut berlangsung pada pagi hari sebelum keputusan final ditetapkan. Ia menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat terbuka terhadap berbagai kritik dan aspirasi, termasuk rencana aksi unjuk rasa dari elemen serikat pekerja yang digelar di Gedung Sate Kota Bandung. Namun Deddy Mulyadi mengingatkan agar penyampaian aspirasi dilakukan secara tertib dan tidak merusak fasilitas umum. Menurutnya, fasilitas publik merupakan aset negara yang dibangun dari dana pajak masyarakat Jawa Barat sendiri. Oleh karena itu, segala bentuk perusakan akan merugikan masyarakat luas karena biaya perbaikan harus kembali menggunakan anggaran publik.
Deddy Mulyadi menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan buruh dan keberlangsungan dunia usaha. Di sisi lain, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga harus memikirkan kepentingan masyarakat yang hingga kini masih belum mendapatkan pekerjaan. Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing, warga Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Saya sampaikan ya bahwa dialog, rekonsiliasi, konsolidasi terhadap 8 UMSK yang menjadi bahan perdebatan sudah selesai, dan hari ini jam 9 pagi Kadisnaker Provinsi Jawa Barat bertemu dengan saya untuk melihat hasil dari konsolidasi, rekonsiliasi dari 8 usulan tersebut. Dan selanjutnya nanti saya akan mengambil keputusan untuk ditetapkan pada hari ini. Dan saya sampaikan juga bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat terbuka terhadap berbagai kritik, termasuk aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan hari ini, dipersilahkan. Dengan catatan, tidak boleh melakukan perusakan terhadap fasilitas publik, karena fasilitas publik itu adalah milik negara, dibangun didasarkan dari pendapatan daerah, dari uang pembayaran pajak seluruh warga Jawa Barat yang bayar pajak. Dan kalau rusak maka harus diperbaiki atau dibangun kembali, dan itu menggunakan dana masyarakat lagi, yang pada akhirnya nanti jalannya kita tidak lagi selesai seperti yang diharapkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.